Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non-muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Bapak Menteri yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak Menteri, kalau antum ke Ambon, bagaimana suara bersahutan antara azan dan lonceng gereja bersahutan? Tidak ada orang Nasrani yang protes terhadap orang Islam dengan suara azan yang bising. Demikian sebaliknya tidak ada orang Islam protes kepada orang Nasrani dengan lonceng gereja yang bising. Tidak ada. Kita lanjut lagi Ustadz, tadi kita udah sampai di muazin. Iya. Nah, ada kriterianya. Kalau suara azan kan memang cenderung tidak pernah ada yang komplain ya Ustadz, meskipun itu non-muslim, muslim. Apalagi kalau suaranya merdu. Tapi mungkin yang dipermasalahkan itu aktivitas sebelum azannya Ustadz nih. Biasanya kayak doa-doa, zikir, yang seperti itu Ustadz. Itu sebenarnya bagaimana sebaiknya? Iya. Ini kan sudah menjadi budaya dan seperti menjadi kesepakatan yang tidak kesepakatan yang tidak ada aturannya, bahwa sebelum waktu salat masuk itu didahului dengan mengaji. Nah, ini mengaji ada juga namanya tarhim, assalatu wassalamu alaihi. Nah, itu saya kira itu yang perlu diatur, dan saya kira kalau diatur tidak apa-apa. Jadi katakanlah misalkan ya jangan terlalu lama lah. Kalau Pak Yusuf Kalla dulu mengatakan 10 menit, ya 10 menit lah. Jadi katakanlah kalau ya maksimal 15 menit lah sebelumnya. Ini kan sekarang ada yang sampai setengah jam. Kalau subuh itu ada yang sampai jam 4 sudah mulai bunyi. Nah, sementara kita ini di rumah, kalau terdengar itu atau terbangun itu, kita kan melaksanakan salat malam, salat tahajud, witir. Nah, kalau masjidnya itu persis berdekatan dengan kita, itu kan berarti kita artinya tidak konsen. Di dalam masjid itu Nabi pernah menegur seseorang yang mengaji dalam keadaan keras di dalam masjid ya. Ini belum ada toa ketika itu. Mengaji, kemudian ada salat, maka Nabi mengatakan turunkan nada suaramu karena saudaramu lagi sholat di dalam masjid. Nah, oleh karena itu memang perlu diatur itu, karena jangan sampai niat kita ini untuk memberikan semacam maklumat bahwa sudah mau waktu salat, tapi karena terlalu lama akhirnya menimbulkan antipati. Nah, kalau itu yang diatur tidak ada masalah. Buktinya kan Pak Yusuf Kalla pernah mengatakan begitu dan tidak ada yang protes. Lagi-lagi perlu ada sosialisasi. Jadi intinya ada sosialisasi. Bagaimana kita dalam sosialisasi itu mengundang orang, kita hormati orang lah, supaya orang yang kita panggil itu merasa terhormat. Lalu apa pesan kita yang kita akan sampaikan, kita menyampaikannya juga dalam keadaan bagus, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa diterima oleh telinga yang dengan senang hati tanpa ada ketersinggungan. Lagi-lagi ada saling memahami lah. Jadi pemerintah mau mengatur silakan, tapi dengan cara yang bagus, sehingga yang aturannya itu tidak diterima dengan tidak senang oleh masyarakat. Persoalannya saya kira di situ. Kalau masalah azan, ya itu memang harus dalam ajaran agama itu syariat itu, karena itu memberikan semacam maklumat kepada masyarakat waktu salat telah tiba. Dan orang yang mendengarkan azan kemudian dia pergi ke masjid salat dengan azan itu, dia juga mendapat pahala 25 kali salat. Jadi semakin jauh itu semakin bagus ya.
Tapi tadi itu seharusnya dengan suara yang bagus. Ada ilustrasi begini. Ada teman ini dia cerita sama saya bahwa ada seorang dia Nasrani lah, artinya seorang pendeta atau apa itu. Dia di Indonesia kan sering mendengarkan azan. Tentu azan yang bagus sehingga dia merasa terkesan. Ketika dia ke Jerman, itu dia tidak pernah mendengarkan azan di sana. Dia rindu dengan suara azan itu. Sehingga katanya dia putar channelnya Al Jazeera hanya untuk mendengarkan suara azan itu. Saking rindunya Karena ini kan kalimat Tuhan. Kalau kalimat Tuhan masuk kepada hati yang ada nilai-nilai ilahiyahnya ke Tuhan, pasti dia itu. Dan ada orang yang masuk Islam itu gara-gara azan. Jadi banyak cara menuju ilahi. Iya, saya juga pernah mendengar kisah kalau di luar negeri itu justru kalau di Indonesia itu justru suara azan kadang jadi penanda waktu begitu ya. Jadi kalau sudah dengar suara azan, oh berarti ini jam segini, Jadi tidak hanya panggilan sholat juga ada fungsi lainnya. Jadi ada sedikit pengalaman saya ketika saya mengajar di Eropa, tepatnya di Polandia, di Warsawa. Itu ketika itu hanya ada satu masjid di Polandia itu, dan itu di ujung kota sana, sangat jauh. Jadi kalau kita naik bus di situ kira-kira sampai 20 menit baru sampai di situ. Tapi saya senang ke sana. Di sana itu memang azannya, karena di sana ya negara sekuler ya, itu kan Yahudi, itu pusatnya toko-toko Yahudi itu dari Polandia. Jadi azan itu ke dalam saja, azan ke dalam, kamar juga ke dalam. Tapi dia di pinggir jalan, dan itu dijaga oleh tentara. Kira-kira kurang lebih 100 meter itu ada mobil di situ yang menjaga setiap saat di situ itu. Supaya apa Ustaz? Ya kira-kira untuk menjaga lah, jangan sampai siapa tahu ada orang lain yang mau mengganggu orang yang salah. Kira-kira seperti itu. Segitunya ya Ustaz. Iya, di sana. Sangat di Belanda dihormati juga, ya. Iya, di Belanda juga begitu. Saya salat Jumat di Belanda itu di Eindhoven, begitu juga suara azannya ke dalam, tidak keluar, kamarnya juga ke dalam, dan kesalahan juga ke dalam. Iya, dan orang tahu bahwa di situ ada masjid, maka dia berdatangan. Ini yang negara sekuler. Tapi kalau kita di Indonesia tidak ada masalah. Kalau misalkan ada satu kompleks, di situ ada masjid, kemudian mayoritas adalah non-muslim, ya diaturlah sedemikian rupa sehingga jangan sampai bisa terjadi gesekan. Tapi alhamdulillah tidak ada gesekan-gesekan kan selama ini. Nah itu latar belakang memang ada aturan ini pada kan sejak tahun 1978 sudah ada instruksi dari Dirjen Binmasnya Kemenang itu tentang pengeras suara. Itu latar belakangnya memang apa Ustaz? Untuk karena heterogennya masyarakat kita atau? Iya, saya kira itu kan, ini kan segala sesuatunya kalau kita bermasyarakat itu harus ada aturan supaya tidak nanti terjadi sesuatu baru kita bikin aturan. Maka Menteri Agama ya dalam hal ini Dirjen ketika itu melihat ada potensi seperti ini, maka diatur. Dan ternyata setelah diatur itu kan tidak ada masalah kan. Sampai nantilah tahun 2022 ini di bulan Februari ini ada aturan itu memperkuat itu. Lebih diperparah lagi dengan tadi itu memperbandingannya itu. Saya kira aturannya bisa saja diatur ke dalam dengan cara sosialisasi. Tapi karena belum sosialisasi, aturannya masih jadi tanda tanya masyarakat karena TOA itu tiba-tiba ada semacam apa itu perbandingan ke suara TOA yang ribut dengan suara anjing. Jelas menimbulkan polemik masyarakat. Dan ini harus dijaga. Tapi kalau melihat konteks atau kondisi masyarakat kita, Ustadz, kan kalau di perkotaan memang heterogen, tapi kalau di desa-desa kan cenderung homogen ya. Apakah aturan ini sebaiknya diberlakukan secara fleksibel begitu, Ustadz ya? Tergantung kita DKM-DKM-nya yang mengatur begitu, Ustadz. Ya, kita melihat kondisinya lah masyarakat di situ. Kalau memang di desa itu berjauhan ya, sekarang perlu ada dibesar-suarkan itu. Dibesarkan. Ini kan artinya maklumat saja ini. Azan ini kan maklumat syariat supaya orang muslim yang bekerja di kebun, bekerja di mana, di apa, di mana, begitu mendengarkan azan, ada panggilan azan. Jadi mendengarkan panggilan azan saja itu kalau ada kegiatan kita hentikan. Kita hentikan. Dihentikan itu kegiatan. Dan di mana-mana kalau ada acara-acara itu nasional apa,
Saya melihat ada juga di YouTube itu dia lagi main bandnya. Tiba-tiba kadang-kadang asal dia berhenti tuh. Jadi itu kan dia paham bahwa ya perlu kita menghormati orang. Nah, jadi bagaimana ini saling menghormati satu sama lain dan tidak saling mengganggu dan tidak saling ada terjadi gesekan. Jadi peraturan ini menghindari adanya gesekan, dan insya Allah kalau aturan ini dilaksanakan dengan baik, disosialisasikan dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Jadi intinya adalah sosialisasi. Intinya adalah sosialisasi. Sosialisasi. Kalau di Indonesia ini aturan ini menurut Ustadz lebih banyak mudaratnya atau maslahatnya, Ustadz? Sudah betulkah? Saya kira, nah ini kan masalahnya pertama mertuanya itu diatur. Maksudnya nanti tidak akan mengganggu itu sebenarnya. Jadi yang intinya sebenarnya itu pendahuluannya ada mengajinya, ada tarihnya, itu yang kira diatur. Kalau masalah kan tidak ada masalah. Yang jadi masalah tadi itu karena terlalu lama mengaji. Kita juga kadang-kadang merasa itu kenapa terlalu lama mengaji sebelum saatnya azan. Jadi dengan adanya semacam himbauan Pak Yusuf Kala 10 menit, saya kira 19, 15 sampai saya kira sudah bagus itu. Nah, kalau ini menjadi standar, insya Allah itu bisa. Tapi kalau kita mau nambah lagi sampai 20 menit, sampai setengah jam, wah itu memang agak agak bisa. Jangankan orang kita sendiri agak seperti itu. Dan inilah perlunya ada aturan. Jadi aturan itu untuk menertibkan. Tapi lagi-lagi jangan terlalu dipaksakan. Tapi harus ada memanggil komponen-komponen masyarakat yang terlibat langsung di situ untuk kita duduk bersama, ya sudah 10 nasang UGE supaya kita bicarakan bersama. Karena segala sesuatu kalau kita bicarakan bersama dengan baik itu hasilnya juga akan menjadi bagus. Saya kira itu. Nah, dengan adanya polemik dari aturan ini tentu ada justru mungkin juga bisa meningkatkan kreativitas kita ya Ustadz. Apa kira-kira hal-hal yang bisa menjadi koreksi dengan keluarnya aturan ini? Ya, saya kira dengan adanya aturan ini ada plus minusnya. Pertama, kita mengelola masjid dengan secara profesional. Kita menunjuk marbot masjid, terutama yang muazzin itu, yang mengatur azan itu betul-betul orang profesional. Dan kalau perlu diadakan perlombaan, katakanlah misalkan muazzin, diadakan perlombaan. Dan tidak ada masalah kalau mereka diberikan semacam insentif, itu mereka kan 5 kali sehari semalam. Khusus menjawab waktu-waktu salat, suara yang bagus, diberikan insentif. Dan saya kira insya Allah jamaah maulah itu. Karena kadang-kadang kita mendengarkan saldo masih udah sampai ratusan juta, 300 juta, 400 juta. Untuk apa itu dia? Ini kan orang menyumbang untuk dimanfaatkan, bukan untuk disimpan, bukan untuk disaldokan, untuk kemaslahatan masyarakat. Dan saya kira ada contoh di Jogja itu, yaitu saldo, nol saldo. Jadi bukan lagi fisiknya yang kita bangun masjid, tapi bagaimana jamaahnya itu bisa kita bina lewat pengajian, lewat tadarus, lewat ceramah, sehingga masyarakat kita ini berkualitas. Kalau masyarakatnya berkualitas, agamanya juga berkualitas, ibadahnya juga berkualitas, sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan sesuatu yang tidak dimanakan oleh agamanya seperti itu. Nah, kalau himbauan Ustadz nih kepada masyarakat terkait dengan surat edaran Menteri Agama ini apa Ustadz? Iya, jadi ya aturan itu bagus sesungguhnya. Lagi-lagi tadi itu cara menyampaikannya. Jadi kita aturlah, aturan ini bagus, tapi jangan lagi memberikan contoh-contoh yang bisa menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Cukuplah pelajaran ini yang ada ini. Cukup sudahlah menjadi pelajaran ini karena ini luar biasa tanggapan masyarakat ini. Nah, lalu yang kedua, bagaimana pengelola masjid masyarakat ini yang mengelola masjid ini bisa juga ditingkatkanlah pelayanan masyarakat. Pembukaan masjid, kalau perlu masjid itu jangan ditutup lah, karena setiap orang mau masuk salat jangan ditutup, WC-nya jangan ditutup, lampunya kasih nyala saja seperti itu. Tapi memang harus ada penjaga masjid, karena tidak semua orang yang masuk masjid itu
niatnya bagus, ada juga niatnya tidak bagus. Jadi tetap ada penjagaan, tapi diberikanlah seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan masjid ini sebagai tempat ibadah, tempat mengaji. Misalnya kalau ada yang mau istirahat, kasihlah tempat di situ istirahat. Kalau perlu ada semacam bantal lah, tapi jangan di tempat salat, ada di tempat lain kira-kira. Sehingga masjid ini betul-betul menjadi tempat yang aman dan indah dan menjadi semacam tempat seseorang hamba itu datang untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Karena dalam agama itu ada 7 golongan nanti di hari kemudian yang akan mendapatkan naungan. Ketika itu tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Satu di antaranya adalah seorang pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan di masjid. Kenapa dia terpaut? Indah. Apalagi sekarang kalau masjid dilengkapi dengan AC, masa di rumahnya tidak ada AC, di masjid ada AC, luar biasa. Indahnya, Jadi kemudian lebih betah, karpetnya, kemudian WC-nya, tempat uduknya betul-betul bersih, tidak ada bau. Ini profesional lah seperti itu. Jadi datang ke masjid terasa enak. Rasanya lebih enak di masjid ketimbang di rumah misalkan seperti itu. Karena orang akan beribadah kepada Allah. Dan dananya itu betul-betul jangan sampai hanya disimpan saja sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, ratusan juta. Tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan sekitarnya. Baik. Itu aja Ustadz, berarti dengan adanya aturan ini juga menjadi koreksi bagi para pengurus masjid untuk lebih memakmurkan masjid Ustadz karena lebih fokus untuk jamaah sehingga jemaah juga lebih banyak yang mengunjungi masjid. Iya, kalau perlu masjid itu sekarang dilengkapi dengan wifi lah. Wifi. Anak-anak mau pergi belajar datang ke masjid. Sehingga dia tapi waktu salat dia harus salat, jangan hanya belajar wifi, jangan main game. Nah, itulah perlunya aturan. Jadi aturan itu jangan sampai mengalihfungsikan masjid sebagai tempat game, tapi kalau tempat belajar, tempat mengaji, mendengarkan azan, macam-macam lah. Jadi masjid adalah pusat kebudayaan Islam dan pusat pembinaan umat dan sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz Dr. Abdul Rahim Rasak, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Sulawesi Selatan sudah hadir di Dari Timur untuk Indonesia dan memberikan pencerahan kepada kita semua dan teman-teman dari Timur untuk Indonesia. Sekali lagi, SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini janganlah digiring ke isu yang sebenarnya bukan tujuannya. Jadi aturan ini adalah tentang pengeras suara dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelarangan azan dan semacamnya Ustadz ya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.